Gudang tempat pembuatan sofa di lingkungan Tedung, Kelurahan Abian Base, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar. Api dengan cepat membesar membakar seluruh isi gudang yang berisikan barang-barang yang mudah terbakar. 7 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar dikerahkan untuk melakukan pemadaman api yang semakin membesar. Posisi gudang yang berada di area padat pemukiman membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Setelah 2 jam lebih melakukan pemadaman, petugas akhirnya berhasil menjinakkan api. Dari pos Induk Gianyar sudah muncul ke lokasi, di backup dari pos informasi tadi dari pos Ubud dan pos Kawati. Sampai saat ini masih upaya pemadaman bisa dikuasai oleh petugas. Sementara belum ada laporan untuk korban jiwa. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Sementara kerugian ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Sementara itu, hati-hati bagi Anda yang kerap menggunakan obat nyamuk elektrik. Jika sudah tidak dipakai, harus segera dilepas dari colokan listriknya. Akibat lalai melepaskan perangkat obat nyamuk dari colokan listriknya, sehingga terjadi korsleting listrik. Sebuah rumah mewah 2 lantai di kompleks perumahan Spring Hills 3, Kemling, Bandar Lampung habis terbakar, termasuk dokumen surat penting dan uang tunai 100 juta rupiah. Posisinya kita pada pergi, baru keluar mungkin sampai BKP dihubungin dengan tetangga. Kalau di atas sudah asapan, ada asap gitu, ada asap. Kita masuk udah keluar api, udah berapi mulai besar. Oh, sempat dapat kabar itu kemudian balik lagi sama keluarga? Iya, langsung muter. Langsung muter. Sudah dicek di dalam apa aja yang ini terbakar? Ya kalau terbakar ya habis semua. Habis semua? Api kemudian berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Bali dan Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Kapolsek Sandai Ketapang, Ibtu Alfada Imanyah. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Imansyah. Ya, selamat siang. Ya Pak Imansyah, ini kami turut prihatin di sini di redaksi iNews Siang atas meninggalnya seorang anak perempuan begitu ya karena kekerasan. Nah, ini kalau dari informasi terkini apa temuan yang didapat oleh pihak kepolisian, Pak Imansyah? Baik, berdasarkan penelitian yang sudah penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Satreskrim maupun Polsek Sandai, beberapa keterangan saksi sudah kita kumpulkan, kemudian beberapa barang bukti, baik itu merupakan CCTV maupun alat-alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan sudah kita kumpulkan juga. Bahwasanya diketahui keterangan dari keterangan saksi dan korban, bahwasanya penyebab kematian adalah dengan diselamkannya korban ke dalam air ketika sedang belajar berenang. Demikian. Oke, Pak Alfada Imansyah, sebenarnya apakah ada informasi mengenai sudah berapa lama penganiayaan ini dilakukan kepada korban? Berdasarkan keterangan saksi dan pelaku, bahwasanya penganiayaan ini dilakukan secara bereskalasi, yakni sudah terjadi dari sekitar tahun 2022 hingga 2023. Yang mana motif dari penganiayaan ini adalah karena korban melakukan beberapa kesalahan. Seperti kesalahan seorang anak kecil. Pak Imansyah, apa benar ini Pak, karyawan dari orang tua angkat ini juga turut menganiaya Pak? Ya betul, berdasarkan keterangan dan barang bukti yang kami kumpulkan, bahwasanya karyawan tersebut ada yang langsung melakukan penganiayaan dan ada yang hanya ikut serta dalam perlakuan penganiayaan tersebut. Nah, penganiayaan ini apakah atas inisiatif sendiri oleh karyawan itu sendiri atau disuruh oleh orang tua angkatnya, Pak?
kebanyakan adalah karena disuruh oleh majikannya, serta mereka juga ada beberapa ancaman dari majikannya kepada karyawan-karyawan tersebut. Oke, korban ini kan baru berusia 7 tahun begitu ya, dan merupakan anak angkat. Kira-kira di manakah orang tua kandung dari korban dan apa yang menjadi alasan ia diangkat oleh orang tua angkatnya? Sejauh ini untuk alasan pasti sedang dalam penelusuran dari para penyidik, namun diketahui bahwa keluarga asli daripada korban posisinya adalah di Kecamatan Simpang Hulu Ketapang, yakni di Balai Bekuak, yang mana sejauh ini pula masih seputar motif ekonomi saja untuk terkait adopsi. Demikian. Hingga saat ini apakah orang tua kandung dari korban ini sudah mengetahui atau mendapatkan kabar, Pak, bahwa anaknya telah meninggal dunia, Pak? Sudah mulai dari hari pertama kejadian, orang tua kandung sudah mengetahui beserta keluarga besar. Bagaimana Pak reaksi dari orang tua kandung, Pak, menyikapi kondisi anaknya ini, Pak? Ya, tentu saja orang tua kandung mengalami shock, namun kami dari kepolisian juga sudah berusaha menengahi bahwasanya kami akan melaksanakan penyelidikan hingga penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pihak keluarga bisa menyerahkan kepada pihak kepolisian. Demikian. Oke, para tersangka yang telah ditangkap ini apakah karena menyerahkan diri ataukah dilaporkan atau seperti apa? Untuk para tersangka kita lakukan pemanggilan, tidak dalam keadaan untuk menyerahkan diri, hanya kita lakukan pemanggilan, kita lakukan pemeriksaan hingga tahapannya penetapan tersangka. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Ibtu Alfada Imansyah atas informasi Anda. Semoga kasus ini segera dapat diungkap dengan seterang-terangnya, sehingga ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kekerasan kepada anak ini apapun alasannya tidak dibenarkan ya. Betul.